السلام عليك يا
صلوا عليه. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya ini Pak Maget mangga ke Parayun biar yang mau masuk yang laki-laki biar enak, sok mangga ke Parayun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilur rahmat wal futuhat wal fuyudat. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wasaddid lisani. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha
wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah alaina fathan kariba. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Tommy, yang saat ini beliau lagi kurang sehat. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, dan semoga Allah sehatkan beliau dan keluarga keturunan beliau juga, amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati, saya muliakan guru kita bersama Kiai Ahmad Gelwi, Mama Gelwi. Alhamdulillah beliau sudah datang. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan uswa'na dalam keadaan sehat walafiat, terus berjuang teguh dalam berdakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu'na Allah, ilmu'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Barakah semoga terus diistiqomahkan untuk memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga rekan-rekan para sahabat-sahabat yang tergabung dalam Karang Taruna Tunas Mulia Pokja 4. Masya Allah, semoga pemuda-pemudi ini mendapatkan senyuman manis dari Nabi Muhammad. Semoga atas usaha mereka mengadakan acara maulid ini, mereka mengerahkan tenaga dan pikiran, mengajak orang-orang untuk berkumpul, memperingati, mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini benar-benar menjadi tanda bahwa mereka adalah calon orang-orang saleh-salehah, bahwa mereka adalah calon pemuda-pemudi nu dibanggakan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Disabdakan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ayat 7 golongan. Ini kita berbicara dulu nih tentang hari kiamat. Hari kiamat luar biasa gentingna. Hari kiamat luar biasa susahna. Hari kiamat luar biasa porak-porandana. Semua tarik melari tunggang langgang kesana kemari nyari pertolongan. Karena Nabi Allah Adam lastulaha, katanya, saya nggak bisa ngasih pertolongan. Alaika bi Ibrahim Khalilullah. Datang ke Ibrahim tuh Khalilullah, barangkali bisa ngasih pertolongan. Kata Nabi Allah Adam, datang semua orang cepet-cepet berlarian kepada Nabi Allah Ibrahim, pengen pertolongan. Karena Allah dekatkan ketika itu di hari kiamat, Allah dekatkan. Itu nanti setelah kita dibangkitkan. Kita sudah meninggal, kita di alam kubur. Setelah itu kita dibangkitkan, kita bakal menghadapi hari kiamat. Itu matahari, ya, didekatkan hampir sejengkal di atas kepala kita. Bagaimana tuh panasnya, bagaimana gentingnya tuh, kumaha sangsara anak orang kayak di hari kiamat. Sampai digambarkan di dalam Al-Qur'an, yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Ini sering saya sampaikan. Hari kiamat sampai digambarkan saking gentingna, saking susahna, saking sengsarana, saking butuhna orang kekeselamatan diri sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Gak kenal lagi sama yang namanya istri. Yang udah nikah ini mah ketika belum matinya, ya. Yang belum mati masih dalam keadaan jomblo mah nyatong mikirkan istri dan memang tegaduh istri, ya kan? Yang udah nikah meninggal nanti di hari kiamat, walaupun begitu cinta sama istrinya, nggak kenal lagi sama istrinya. Sebaliknya istri juga nggak kenal sama suaminya, nggak ingat lagi. Seorang ibu yang begitu cinta sama anaknya, nggak kenal lagi ke anaknya, nggak ingat sama anaknya. Anak nggak ingat lagi sama ibunya. Ini menggambarkan bagaimana gentingnya, susahnya, butuhnya kita kepada syafaat, kepada pertolongan ketika hari itu. Bagaimana luar biasanya bencana nih,
banyak terjadi saat ini. Ketika terjadi bencana, orang-orang yang di sekitar bencana tersebut, mereka lari tunggang langgang, harta yang mereka kumpulkan sebanyak mungkin gak diuruskan deh, gak diingat lagi. Bisa-bisa keluarganya juga gak diingat lagi. Kumaha dirina selamat. Ini masih musibah bencana nu aya di alam dunia. Tidak bisa dibandingkan nanti dengan bencana di hari kiamat. Bencana di hari kiamat luar biasa. Hebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya bencana di alam dunia, teu aya nanaona dibandingkan nanti dengan bencana di hari kiamat. Kesengsaraan yang terjadi karena musibah yang ada di alam dunia tidak bisa dibandingkan dengan kesusahan, kesengsaraan nanti di hari kiamat. Bisa kita bayangkan nih, adanya musibah. Gunung Semeru kemarin meletus. Subhanallah, itu banyak hikmahnya. Walaupun kita doakan semoga saudara-saudara kita yang meninggal husnul khatimah, diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, diangkat derajatnya, dan semoga yang terdampak karena erupsi dari gunung tersebut, semoga rezekinya digampangkan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang rumahnya hancur, semoga Allah gampangkan untuk bisa membangun rumah lagi yang jauh lebih bagus insyaallah. Amin ya rabbal. Dan kita semoga kita semuanya dijaga, diselamatkan dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Adanya musibah Gunung Semeru, kalau kita berpikiran akhirat, itu ada beberapa hikmah yang kita bisa petik. Ada beberapa hikmah yang kita bisa petik. Hikmah yang pertama, kemarin yang siaga itu bukan Gunung Semeru. Yang siaga itu Gunung Merapi. Yang sudah ada warning, ada peringatan, itu Gunung Merapi. Terus ini yang suka nonton berita nih, bukan nonton sinetron wae mah bakalan tahu nih. Gunung Merapi itu yang lagi siaga, yang lagi diwanti-wanti warganya sama BMKG, karena sudah ada tanda-tanda nih, tanda-tanda bakalan meletus. Semeru sama sekali gak ada peringatan, padahal setiap gunung yang aktif itu sudah ada tuh alat-alatnya yang mendeteksi, yang kemungkinan nih kalau mau meletus nih ada tanda-tandanya. Tapi Gunung Semeru itu nggak ada tanda sama sekali, nggak ada peringatan sama sekali. Tahu-tahu yang meletus itu sehingga memakan banyak korban. Gunung Merapi yang sudah siap siaga, ternyata nggak meletus. Yang meletus Gunung Semeru yang nggak ada peringatan, padahal sudah pasti ada alatnya juga di situ untuk melacak di situ tuh. Apa hikmah yang kita bisa petik? Ilmu kita gak bakalan kesampaian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatna ilmu kita tidak bakalan nyampe mun disandingkeun jeung ilmuna Allah. Ilmu Allah apa? Apa yang terjadi besok, apa yang terjadi 1 jam kemudian, itu hanya ilmu Allah yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Akal orang mau nyampe apa yang bakalan terjadi sejam kemudian, apalagi sehari kemudian, seminggu kemudian. Kita mah pengen teh besok teh nyaman-nyaman aja, nggak punya masalah. Tapi wallahu a'lam, apa yang terjadi besok yang mengetahui adalah Allah. Termasuk ini, dengan alat canggih sekalipun ternyata tidak bisa mengalahkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pelajaran yang kita bisa petik dari hikmah ini? Jangan pernah mentuhankan akal. Banyak nih yang mentuhankan akal. Syariat Islam yang enggak masuk akal enggak diterima. Pokoknya mah nu masuk akal baru diterima. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Agama akal tuh. Ini pakai alat loh, yang bikinnya bukan 1-2 orang para ilmuwan dan yang
memonitornya, banyakkan lagi. Ternyata meletus tanpa diketahui sebelumnya, tanpa ada peringatan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi bencana, lihat orang-orang berlarian. Lihat videonya. Ketika meletus, orang-orang berlarian. Ketakutan. Ketakutan. Kita bandingkan nanti dengan ketakutan kita ketika hari kiamat. Yang mana musibah bencana saat itu maha dahsyat. Luar biasa dahsyatnya. Lebih daripada musibah Semeru. Bahkan lebih berjuta-juta kali lipat dari tsunami. Bagaimana nanti kita takut di masa itu? Gimana rasa takutnya kita di hari itu? Luar biasa nanti kita takutnya. Lalu apa yang harus pelajaran yang kita dapatkan? Maka kalau misalkan kita pengen selamat nanti di hari kiamat, maka carilah hal-hal yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Amalkanlah amalan-amalan mutiasa menyelamatkan orang sadaya. Nah, nanti di hari kiamat. Amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat, salah satunya baca sholawat. Kata Nabi Muhammad, jalmin paling seueur baca sholawatnya paling berhak mendapatkan pertolonganku, syafaatku nanti di hari kiamat. Perbanyak baca sholawat agar kita bisa cepat dapat syafaat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hadirin hadirat, yang kita bisa petik, hikmah yang kita bisa petik dari meletusnya Gunung Semeru, musibah itu bisa datang secara tiba-tiba tanpa memberi salam terlebih dahulu, tanpa memberitahu sebelumnya, tanpa memberi peringatan sebelumnya. Kita nggak tahu musibah apa, masalah apa yang bakalan menimpa kita di kemudian hari, apalagi yang menjadi sebab meninggalnya kita. Lihat banyak yang meninggal kemarin. Masalahnya kita ini, hadirin hadirat, yang nggak tahu musibah apa yang bakalan menimpa kita, masalah apa yang menimpa kita. Baik walaupun di dalam rumah, mau kita juga dalam perjalanan, kita nggak tahu tuh masalah apa, musibah apa yang bakalan menimpa kita, yang bisa bikin kita sakit, yang bisa bikin kita terbaring di atas kasur saja, bahkan bisa menjadi sebab meninggalnya kita. Ketika musibah tersebut datang kepada kita, apalagi sampai menjadi sebab kita meninggal, amalan apa yang sudah kita kumpulkan? Amalan apa yang bakalan kita andalkan nanti di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Naon andalan orang sadayana untuk mendapatkan surga na Allah Subhanahu wa taala? Musibah datang tanpa pamit, mati juga datang tanpa pamit terlebih dahulu, tanpa salam dulu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Datang secara tiba-tiba, mau kecil, mau muda, mau tua, semuanya kalau sudah waktunya meninggal bakalan meninggal. Mau sakit, mau jog-jog, mau kuat, mau sehat, semuanya kalau memang sudah waktunya meninggal bakal mendapatkan kematian tersebut tanpa bisa diundur sedikit pun, tanpa bisa dimajukan sedikit pun. Setiap dari kita punya bagian masing-masing daripada kematian. Itu bukan permasalahannya. Permasalahannya ketika musibah tersebut datang kepada kita, menyebabkan kita meninggal. Kita meninggalnya dalam keadaan apa? Husnul khatimah ke apa su'ul khatimah? Kalau husnul khatimah, maka itu menjadi gerbang utama kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kalau husnul khatimah, maka itu menjadi gerbang pertama kita untuk mendapatkan kemuliaan yang abadi. Karena meninggal itu adalah pintu pertama untuk menemukan, untuk menjalani jalan yang abadi, jalan akhirat. Masalahnya kita menempuh jalan di akhirat tersebut, hidup di akhirat tersebut, bahagia apakah sangsara, mulia apakah hina, tergantung kumaha mautna. Tergantung kumaha mautna.
Kalau mautnya dalam keadaan husnul khatimah, maka pintunya husnul khatimah menjadi gerbang atau pintu utama, pintu pertama. Dia bakalan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Mual ngerasakan jenuh, mual ngerasakan sumpah. Kalau meninggalnya su'ul khatimah, itu bakalan menjadi gerbang pertama. Dia mendapatkan kesengsaraan yang tiada duanya. Sesengsara-sengsaranya makhluk di alam dunia tidak bisa menandingi kesengsaraan nanti di akhirat. Itu gerbang utama tuh. Setelah kalau mati su'ul khatimah, itu gerbang utama mendapatkan kesengsaraan yang abadi, kesengsaraan yang tiada duanya. Apalagi kalau sampai meninggalnya dalam keadaan iman lepas dari hati kita, meninggal dalam keadaan Islam lepas dari kita, maka benar-benar meninggalnya adalah gerbang pertama. Dia mendapatkan kesengsaraan yang abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita, untuk kehidupan setelah kematian kita? Renungi itu. Musibah yang terjadi itu untuk bahan renungan bagi kita. Apakah kita baru mau merenung, baru mau menyadari, baru mau mendekatkan diri, baru mau mempersiapkan diri untuk kematian, baru mau memperbaiki diri, memperbaiki hubungannya dengan Allah, ketika benar-benar musibah tersebut nyampe kepada kita, tinggal sejarak lagi 1 meter lagi baru tobat? Apakah tobatnya baru nunggu nanti setelah musibah tersebut datang? Jangan datang, jangan nunggu dulu datangnya musibah baru tobat. Jangan dulu nunggu datangnya musibah baru mau memperbaiki diri. Jangan nunggu datangnya musibah baru mau memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mau memperdekatkan diri kepada Allah, nyakatkan diri ke Allah, nyakatkan diri ke Rasulullah, baru sudah sejengkal musibah baru tobat. Jangan sampai seperti itu. Bisa jadi ketika kita nanti ada musibah, belum sempat tobat, yang di pikiran kita hanya bagaimana selamat daripada musibah tersebut. Belum tentu nanti kita bakalan bisa tobat nanti teh. Corona sudah cukup jadi pelajaran bagi kita. Berapa banyak yang meninggal dengan sebabnya corona? Berapa banyak orang yang kesusahan dengan corona? Berapa banyak orang-orang ya yang hancur ekonominya gara-gara corona? Apakah nunggu dulu adanya corona baru tobat kepada Allah, baru mendekatkan diri ke Allah, baru memperbaiki diri? Jangan nunggu dulu. Jangan nunggu musibah tong dipancing musibah teh. Jangan dipancing musibah itu. Lebih baik aya nama orang teh mempersiapkan diri, karena ilmu kita tidak nyampe kepada ilmu Allah. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok lusa. Kita nggak tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, bahkan 1 jam setelah ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada kita. Daripada mikirkan apa yang terjadi di waktu kemudian, mau itu 1 menit kemudian, mau itu 2 menit kemudian, mau itu 1 jam, sehari kemudian, 2 hari kemudian, seminggu kemudian, sebulan kemudian, gak bakalan nyampe otak kita. Dan Allah juga gak merintahkan kita untuk mikirkan apa yang bakalan terjadi besok. Yang Allah perintahkan, persiapkan diri untuk apa yang terjadi di kemudian hari, khususnya untuk kematian. Persiapkan diri. Tugas kita mempersiapkan diri. Ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala, nyakatkan diri ke Allah, memperkuat ketakwaan kita, memperbaiki ibadah kita. Itulah cara mempersiapkan diri untuk hari kemudian, untuk waktu kemudian, agar apapun yang terjadi kepada kita, maka kita dalam keadaan yang diridhoi sama Allah. Walaupun 1 jam kemudian, kalau kita sudah mempersiapkan diri, alhamdulillah meninggal husnul khatimah. Semoga tapi kita tidak berharap yang tidak baik terhadap diri kita. Kita berharap semuanya baik-baik saja, tidak ada musibah, tidak ada bencana menimpa kita, dan semoga kita semuanya disoleh-solehahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Ini hari kiamat nih, genting. Tapi ada 7 golongan dahulu Nabi Muhammad. Yang mana di hari kiamat ketika orang kepanasan, genting luar biasa, kesusahan, bakalan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin ku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak mungkin dusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad berucap itu wahyu dari Allah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang bakalan mendapatkan naungan di hari kiamat, ya. Yang mana ketika itu tidak ada naungan yang lainnya. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda atau pemudi yang dia menjalani kehidupan masa mudanya dengan ibadah, ini mendapatkan jaminan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Langsung dinaungi sama Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu nyari naungan, sudah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih pemuda-pemudi nih, khususnya pemuda-pemudi yang hadir saat ini dan pemuda-pemudi kita juga yang lainnya, khususnya pemuda-pemudi yang terkumpul dalam organisasi Karang Taruna Tunas Mulia Pokja 4 dan Karang Taruna yang lainnya atau irma-irma masjid semuanya yang selalu berusaha untuk memakmurkan syiar-syiar Islam. Semoga ini termasuk pemuda-pemudi yang nanti mendapatkan naungan dari naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Dan cara mempersiapkan diri yang terbaik untuk hari setelah kita kematian, bagaimana caranya? Ikuti Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara terbaik sudah. Baik dari segi ibadah, nah kita ikutin, kita teladani kumaha ibadahna Nabi, ataupun keseharian Nabi. Bagaimana keseharian Nabi? Teladani juga kumaha akhlakna Nabi, kumaha sifatna Nabi, terapkan dalam diri orang, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terapkan dalam ibadah kita. Nabi mun sholat kaos kumaha, Nabi mun wudu bagaimana, Nabi kalau sama tetangga bagaimana akhlaknya, Nabi ngajarkan bagaimana berakhlak sama orang tua, bagaimana ajaran Nabi ya tentang berakhlak kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua. Bagaimana ajaran Nabi, bagaimana Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Teladani, terapkan dalam kehidupan kita, bakalan selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Ini sebagaimana judulnya nih, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tauladani akhlak Rasulullah SAW. Saya tambahin apa? Meneladani akhlak Rasulullah demi keselamatan kita dunia akhirat. Kalau kita benar-benar meneladani akhlak Nabi Muhammad, bakalan selamat dunia akhirat, bakalan mulia dunia akhirat. Karena semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad, semua anak kemuliaan. Teu aya akhlak nu teu sae dalam diri Nabi Muhammad. Akhlakna sae sadayana. Tinggal niru we urang mah. Pelajari, tiru, teladani, terapkeun. Bakalan kabawa mulia. Lalu bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Oh, luar biasa. Kalau kita mau ngebahas tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, nggak cukup sehari, 2 hari, puluhan hari, bulanan, nggak cukup. Terlalu banyak akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Kita ambil 1, 2, kita petik 1, 2, 3, kita terapkan dalam kehidupan kita, bakalan mulia. Makin banyak akhlak Nabi yang kita tahu dan kita terapkan dalam kehidupan kita, kita teladani, makin mulia diri kita. Akhlak Nabi itu yang mulia itu banyak banget. Berjilid-jilid kitab gak bakalan cukup untuk menjelaskan akhlak Nabi Muhammad. Hari-hari ini setahun 2 tahun gak cukup untuk ngebahas akhlak Nabi Muhammad. Tapi kita petik 1 persatu akhlak Nabi Muhammad, teladani, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makin banyak akhlak Nabi yang kita terapkan dalam kehidupan kita, yang kita teladani,
maka makin mulia diri kita, makin jauh daripada kesengsaraan, makin dekat kepada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita nggak bakalan bisa tahu akhlak Nabi itu bagaimana muntah ngaji. Ini kan pengajian nih. Maulid Nabi Muhammad ini pengajian. Ini salah satu jalan kita untuk mengetahui bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita petik nih, kita jelaskan sedikit dari akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sini dijelaskan di kitab Nurul Uyun karangan Syekh Samsuddin Abi Abdillah. Beliau mengatakan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsaran nasi tawadu'an, yujibu man da'ahu min ghaniyin aw fakirin aw hurrin aw 'abdin. Nabi Muhammad itu salah satu akhlaknya Nabi Muhammad tawadu. Tawadu itu apa? Tidak merasa lebih baik dari yang lain. Tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW kalau beliau merasa lebih baik dari yang lain, pantas-pantas saja. Beliau pantas merasa lebih baik dari yang lain. Siapa coba yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Mual ayah jalmi nuluwi mulia di Nabi Muhammad mah. Mual ayah jalmi nuluwi hebat di Nabi Muhammad dari segi fisik dan akhlaknya. Mual ayah nuluwih indah di Nabi Muhammad, mual ayat. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain. Padahal beliau pemimpin seluruh makhluk. Beliau yang pertama dengan umatnya memasuki surga. Beliau adalah manusia yang paling dicintai ku Allah. Tapi tengah rasa bahwa dirinya lebih baik dari yang lain. Kalau kita, ya beda nak. Wah, nggak loba kesalahan, loba kagorengan anak. Fisik nak loba kekurangan anak, tapi kalau ngelihat fisik orang lain ada kurang nak wah jadi bahan gunjingan, bahan gosipan. Tapi tengah aca eta teh ya ngomongkeun batur irungna pesek, irungna leuwih pesek padahal mah. Ngomongkeun batur goreng, wah dirina geus hideung dekil jerawatan deui, tengah rasa eta teh. Sudah mah banyak kekurangan anak yang digibah, yang direndahkan, malah lebih baik ya. Tapi kebanyakan dari kita kayak gitu. Sudah banyak kekurangan, sok ngegorengkeun batur ngerasa lebih baik dari yang lain. Apa sih sebabnya ngejelekin orang lain, ngegosipin orang lain? Karena kita ngerasa lebih baik dari dia. Sok kalau kita nggak nganggap dia lebih buruk dari kita, sok mun urang sadayana tidak merasa lebih baik dari orang yang kita gunjing, nggak bakalan mau ngegunjing, malu. Era rek ngegunjing teh, era rek ngegosip teh kan dia leuwih sae ti abdi. Ngegibah itu karena sebabnya apa? Ngerasa lebih baik dari orang yang digibahnya. Coba ngikutin akhlak Nabi Muhammad, selamat dia dunia akhirat. Akhlak Nabi Muhammad itu tawadu, tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain. Coba ikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Gak bakalan tuh warung-warung atau ayat tukang sayur atau ngumpul di mana, ngeriung di mana, rumah-rumah ayat riungan-riungan ngisi nak ngagosip ayat mual ayat nu gitu teh. Kenapa? Karena orang-orang yang meladani Nabi Muhammad tawadu, tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain. Malu kalau mau misalkan ngegunjing ngegosipin orang lain lebih baik dari saya. Orang lain lebih baik dari saya. Bahayanya ngegosip. Gosip itu bakalan menghanguskan, menggerogoti pahala kita sangat cepat. Makin sering kita ngegosip, makin banyak pahala kita yang hangus. Sampai dikatakan sama Nabi seperti api melahap kayu. Bagaimana tuh api kalau ngelahap kayu cepat luar biasa. Nah, orang yang ngegosip itu cepat habis pahalanya. Kalau pahalanya sudah habis, dosa orang yang dia gosipin dioper ke dia, dibarter ke dia, dioper.
ditanggung sama dia. Bersih itu orang yang digosipin. Kenapa kok banyak yang ngegosip? Karena tidak meneladani akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menyebabkan dia hancur nantinya, khususnya nanti di akhirat. Coba meladani akhlak Nabi Muhammad, nggak bakal ngegunjing. Kalau nggak ngegunjing apa? Pahalanya selamat, ya. Tidak perlu nanggung dosa orang lain. Meninggal dalam keadaan selamat, di hari kiamat selamat, dimasukkan ke surga, selamat nikmat. Satu nih, baru akhlak Nabi Muhammad satu saja nih kita jelaskan. Luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Dan apa buktinya kalau Nabi Muhammad itu tawadu? Apa buktinya? Banyak buktinya. Buktinya yang pertama, yujibu man da'ahu min ghaniyin aw fakir aw hurrin aw abdin. Nabi Muhammad selalu menjawab panggilan undangan, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu orang merdeka, mau itu seorang budak. Zaman dulu masih ada budak. Istilahnya budak tuh zaman dulu kelas bawah. Kayak barang, dijual belikan, diperjual belikan. Manusia nih budak, diperjual belikan. Mau budak sekalipun kalau yang manggil Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad dipanggil sama seorang budak, Nabi Muhammad jawab panggilannya, diundang Nabi Muhammad sama seorang budak. Nabi Muhammad datang kepada orang tersebut, orang miskin yang undang, gak punya apa-apa di rumahnya. Nabi Muhammad lebih semangat mendatangi undangan dari orang-orang yang gak punya, yang gak mampu. Faida da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Itu di Simtud Duror dibahas. Kalau yang manggil, yang undang orang miskin, Nabi Muhammad gercep, buru-buru mendatangi undangannya, nggak leha-lehe. Kayak kita sama kalau orang kaya yang manggil, buru-buru nih, makanannya nih bakalan mantep nih, enak nih. Pulang pasti ima diberi amplop ya, diberi keresek, minimal ayah berkat oek lah. Muntah dipasihan berkat, minimal makanannya enak, udang, ayam, wah buah-buahan arar enak. Giliran orang yang nggak mampu, iya mah palingan mah disuguhan cai wae, iya mah ya. Santai wae dengan cai dahar wae heula lah, ieu malah datang nang ke akhiran da cuman cai di ditu mah. Lihat betapa hancurnya orang yang tidak mampu kalau misalkan mendengar orang yang diundangnya mengundur-undurkan undangannya untuk datang karena ternyata ya dia tidak cepat-cepat, tidak gercep datang karena dia miskin. Orang yang ini miskin, betapa sakitnya tuh, betapa sakitnya. Nabi tidak pernah menyakiti orang lain, hati orang lain dijaga sama Nabi Muhammad. Dijaga sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad untuk menyenangkan orang-orang miskin, Nabi Muhammad ngedoa, wahsyurni fi zumratil masakin. Kumpulkan nanti aku di surga ya Allah bersama orang-orang yang miskin. Jadi bagi orang-orang yang kurang mampu, jangan bersedih, beribadah we. Kumpulna nanti dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya doa Nabi, wahsyurni ya Allah fi zumratil masakin. Kumpulkan abdi di hari kiamat nanti di surga bersama orang-orang miskin. Inti utamanya sebenarnya apa dari doa tersebut? Bukan hanya sekedar doa, tapi itu akhlaknya Nabi untuk menyenangkan orang-orang yang biasa hatinya sakit karena dipandang rendah oleh masyarakat. Orang-orang yang nggak mampu itu banyaknya yang dipandang rendah sama orang lain. Nabi Muhammad bikin mereka senang, bikin mereka bahagia. Panutan Nabi Muhammad bikin mereka bahagia. Kalau diundang sama orang miskin, jauh lebih gercep Nabi Muhammad datangnya ketimbang dipanggil, diundang sama orang kaya. Kalau dipanggil sama orang kaya, Nabi Muhammad nyantai-nyantai aja. Kalau yang ngundang orang miskin, Nabi Muhammad buru-buru. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tinggal kita introspeksi diri ini. Kalau ada undangan tahlilan we ya. Tahlilan. Kadang-kadang aya nu sepi, aya nu rame. Tergantung berkatna kan.
Berkat itu sudah diprediksi ini sama kita nih yang mau tahlilan nih. Ini berkatnya enak apa enggak? Rumahnya wah halus ya Maya. Oh, orangnya kaya nih, berkatnya pasti banyak ini mah nih. Komo hari ke-7 ya mah. Biasana sok dipasihan hiji-hiji teh amplop minimal mah 10.000 tanah naon lah. Yang meser gorengan. Diramekeun tahlilan orang kaya mah orang miskin. Aduh, kasihan. Di mana akhlak kita? Di mana akhlak kita? Indah hidup kita kalau kita meneladani akhlak Nabi Muhammad. Akur dengan sesama kalau kita meneladani akhlak Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang disakiti oleh diri kita hatinya kalau kita meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat kita nanti di hari kiamat kalau kita meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya juga orang yang kesusahan itu orang yang paling diperhatikan sama Nabi. Ini tawaduknya Nabi. Orang yang kesusahan yang paling diperhatikan sama Nabi Muhammad SAW. Yang sakit, Nabi Muhammad itu kebiasaan Nabi Muhammad kalau kumpul di masjid dengan para sahabatnya, kalau ada yang nggak datang, ditanyain, mana si fulan, kok nggak datang? Apakah dia sakit? Bukan berarti Nabi Muhammad berkurang jamaahnya, bukan karena berkurang jamaahnya, tapi Nabi Muhammad khawatir dia nggak datang gara-gara sakit, barangkali punya masalah. Perhatian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perhatian seperti itu. Kenapa? Karena tawadhu Nabi Muhammad. Coba kalau orang sombong gak bakalan buat apa saya merhatiin lu. Lu gue maneh aing gitu istilahnya kan orang kaya mah gitu kan. Orang sombong kan orang kaya, orang sombong kan kayak gitu. Maneh aing gitu. Nabi Muhammad mah enggak. Karena beliau tidak merasa lebih baik dari yang lain. Ada yang sakit, ada yang gak hadir ternyata sakit. Nabi Muhammad setelah selesai majelisnya langsung mendatangi rumahnya, menjenguknya. Ada yang punya masalah, ada yang kena susah, Nabi Muhammad datangin rumahnya. Apa susahnya? Kalau susahnya karena makanan, Nabi Muhammad cari makanan. Pertama kali dicari dulu di rumahnya. Kalau di rumahnya ternyata kosong, karena Nabi Muhammad juga sering kelaparan. Kalau di rumahnya kosong, Nabi Muhammad sendiri mendatangi rumah para sahabatnya. Barangkali ada yang mau membantu sahabat ini yang kekurangan, yang kesusahan makanan. Bayangkan akhlak Nabi Muhammad. Pernah nggak kita nih, kalau ada yang kesusahan, kita nggak punya, kita datangin orang lain. Ayo bantu yuk, teman kita ini lagi kesusahan. Ini saat ini nih saudara-saudara kita sedang kesusahan di Semeru. Ayo kita gerak, khususnya para pemuda-pemudi. Alhamdulillah tadi saya lihat di jalan, saya bangga, senang. Ada orang-orang yang di jalan nyari bantuan untuk Semeru. Moga-moga benar-benar ikhlas karena itu, amin ya rabbal alamin. Dan dananya benar-benar kesana nih, nggak ada ditilep-tilep nih. Kalau benar murni seperti itu luar biasa. Meneladani akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini disebutkan. Dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Bagaimana nggak terjaga ukhuwah Islamiyah di zaman Nabi Muhammad? Nabi Muhammadnya seperti itu. Yang sakit langsung dijenguk, yang susah langsung dijenguk dan dibantu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak mampu ngasih bantuan karena Nabi Muhammad nggak punya. Nabi Muhammad cari dari para sahabat yang lainnya. Ini terjadi kenapa? Karena akhlak Nabi Muhammad yaitu tawadhu. Kalau Nabi Muhammad sombong, gengsi, mereka tetangga, aing mah ada Sayyidun Nas, pemimpinnya manusia, masa minta-minta ke tetangga buat ini? Enggak, Nabi Muhammad tidak pernah membanggakan bahwa dirinya makhluk yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau adalah pemimpin manusia. Enggak. Didatangin, itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lalu akhlak Nabi yang lainnya yang kalau kita terapkan dalam bukti ini, kita tentang tawadhu aja nih, satu nih tentang tawadhu nih, luar biasa nih faedahnya dari tawadhu. Faedahnya selamat dunia akhirat. Dengan tawadhu kita terhindar dari ghibah. Dengan tawadhu maka terjagalah hati-hati orang-orang yang di sekitar kita. Kalau sudah terjaga hati orang-orang di sekitar kita, maka terjalinlah ukhuwah Islamiyah tersebut yang kita harapkan.
persaudaraan sesama Islam itu bakalan terjaga. Bukan hanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah senegara, ukhuwah sesama makhluk, ukhuwah insaniyah, sesama manusia bakalan terjalin. Karena Nabi Muhammad bukan hanya baik kepada orang muslim saja, tapi kepada non muslim pun Nabi Muhammad baik. Bakalan indah hidup itu. Kemudian yang ketiga apa? Bakalan selamat hati orang. Kemudian bakalan indah kehidupan kita tuh. Bakalan kuat ukhuwah kita, persaudaraan kita bakalan kuat. Bakalan kuat. Sesama masyarakat tidak ada saling gondokan sana sini. Gondokan tuh saling musuhan sana sini, saling benci, saling hasut, gak bakalan ada tuh. Ya, gak bakalan ada. Kalau kita nyontoh satu akhlak Nabi ini aja, mulia hidup kita. Mulia hidup kita, indah hidup kita nih. Selamat nanti kita dunia akhirat bakalan selamat. Akhlak Nabi apa bukti lagi dari tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika di sini diceritakan ya, lagi dalam perjalanan nih, dalam perjalanan mau menyembelih kambing, dalam perjalanan mau menyembelih kambing nih untuk makan, karena perjalanan dulu itu enggak hanya ditempuh sejam 2 jam, tapi sampai berbulan-bulan. Makanya ada nyetok kambing buat nanti di perjalanan disembelih. Ya. Ketika itu orang-orang bilang, para sahabat yang ada dengan Nabi, ya Rasulullah, aliyadabhuha, ya Rasulullah, saya bagian nyembelihnya ya Rasulullah ya. Saya bagian nyembelih nih kambing ya. Terus ada lagi yang satunya bilang, aliyasalkuha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya bagian ngulitinnya ya, ngulitin kulitnya ya. Iya kata Rasulullah. Kemudian ada lagi yang bilang, aliyatabuha ya Rasulullah. Saya yang bagian masaknya ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Iya kata Rasulullah. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Yang satu minta saya bagian menyembelih, yang satu minta bagian menguliti, yang satu minta bagian untuk memasaknya. Rasulullah apa? Alaiha jam'ul hatab. Saya kata Rasulullah yang bagian ngumpulkan kayu bakarna. Bayangkan pimpinan ini teh, pimpinan kepikiran Rasulullah, alaiya jam'ul hatab. Saya yang bagian ngumpulkan nyari kayu-kayu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kalau nggak tawadu nggak bakalan Nabi Muhammad mau ngumpulkan kayu enak tenang tinggal baringan. Misalkan zaman ayeuna mah aya rokok, aya kopi baringan ngudut ngopi geus cicing we nu lain nu gerak. Kan sok gitu kan? Ya kan? Ngatur maneh bagian ieu ya. Maneh bagian naon namina teh ngamasakna. Kamu yang ngulitinnya. Dianya ngapain? Ngarokok, ngudut sambil baringan. Main HP. Ini pemimpin nih Nabi Muhammad. Contoh teladani Nabi Muhammad. Gimana nggak nyaman para sahabat sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nggak pernah tuh seenaknya sendiri, nggak pernah. Kita ini yang banyak kurangnya, banyak dosanya, yang suka seenaknya sendiri. Nabi Muhammad sosok yang nggak punya dosa, yang nggak punya kekurangan, nggak pernah merasa seenaknya. Nabi Muhammad yang superior, nggak punya kekurangan, yang hebatnya luar biasa, kuatnya luar biasa, wibawanya luar biasa, tampannya luar biasa, indahnya luar biasa. Nabi Muhammad nggak pernah tuh mau seenaknya sendiri. Gak ada kayak gitu tuh. Aliyah jam'ul hatab. Aliyah jam'ul hatab. Saya yang bagian ngumpulin kayu-kayu buat bakarnya. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, nahnu nakfi. Kami sudah yang ngurusin semuanya. Yang mencukupi kamu, kami ya Rasulullah. Kami yang mencukupi kamu. Rasulullah, tinggal diam aja. Engkau ya Rasulullah tinggal duduk aja. Tinggal makannya aja. Kami yang ngurusin semuanya. Engkau tinggal makan aja, santai aja ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Qad alimtu annakum takfunani. Aku udah tahu kalian itu bakalan berusaha untuk melayani saya, untuk mencukupi saya. Kalian bakalan berusaha mengumpulkan makanan dan yang lain-lainnya. Saya tinggal saya udah tahu.
Kalian bakal berusaha untuk itu. Walakin akrahu an atamayyaz alaikum. Tapi saya nggak mau merasa istimewa daripada kalian. Saya nggak mau saya merasa dikhususkan oleh kalian. Saya merasa lebih istimewa dari kalian. Saya nggak mau. Walaupun hakikatnya, lihat hadirin hadir, walaupun hakikatnya Nabi Muhammad memang lebih istimewa, jauh lebih istimewa dari siapapun. Tapi Nabi Muhammad saya benci kalau saya diistimewakan daripada kalian. Saya benci, saya lebih merasa istimewa daripada kalian. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yakrahu min 'abdihi an yarahu mutamayyizan min ashabi. Karena Allah itu benci kepada hamba yang merasa melihat dirinya istimewa, lebih baik daripada yang lainnya. Lihat tawaduknya Nabi Muhammad. Luar biasa tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Tahu Rasulullah, para sahabatnya bakalan berusaha ngelayanin beliau, tapi beliau nggak mau. Beliau benci untuk merasa melihat dirinya lebih mulia, lebih istimewa, lebih baik dari yang lainnya. Karena Allah benci kepada hamba yang melihat dirinya lebih baik, lebih istimewa daripada yang lain. Kalau ini diamalkan oleh kita, ya, gotong royong itu kalau misalkan setiap hari raya, hari Ahad tuh ada gotong royong, sejam 2 jam kelar. Kenapa? Semuanya gesit, semuanya kerja. Nggak ada yang merasa lebih baik dari yang lain, dia cukup diem aja. Enggak. Kalau ada apa-apa, semuanya punya tugasnya masing-masing. Nggak ada yang merasa saya mah nggak perlu punya tugas. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya. Tawaduknya saja, faedahnya luar biasa. Hasil dari tawadu itu luar biasa, nyenangkan orang yang di sekitar kita. Tambah kita tawadu, tambah kita dimuliakan oleh orang lain. Ini sahabat kenapa sampai kagum-kagum sama Rasulullah? Salah satunya karena tawadunya Rasulullah. Lihat, kita yang mendengarkan cerita ini, kita langsung kagum sama Nabi Muhammad. Ya Allah, kita nih dengarkan cerita ini nih, kagum sama Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah begitu luar biasa ya. Padahal memang istimewa, tapi nggak mau merasa dirinya istimewa. Bikin kagum. Nah kalau kita pun menerapkan tawadu dalam kehidupan kita, kita bakalan dikagumi sama orang, bakal dimuliakan sama orang. Tawadu tidak merendahkan kita. Orang-orang banyak berpikiran kalau kita tawadu, kalau kita terjun langsung, kita bakalan direndahkan sama orang. Enggak, sebaliknya. Tambah kita tawadu, tambah kita diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu, tidak merasa lebih baik dari yang lain, rafa'ahu Allah. Allah bakalan angkat dia. Allah bakalan muliakan dia. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini kita bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya akhlak yang sudah disampaikan, yaitu tawadu. Ada teman yang sakit, jenguk. Jangan pernah merasa lebih baik dari yang lain. Ada tugas, sama-sama bekerja, siapapun Anda, seberapa hebat pun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, sebanyak apapun jabatan Anda, di mata Allah semuanya sama. Allah tidak memandang kepada harta Anda, pakaian Anda, diri Anda, gantengkah, cantikkah, jelekkah atau tidak. Allah tidak memandang kepada itu, yang Allah pandang hati kita. Dan tawadu itu munculnya dari hati, karena perasaan itu munculnya dari hati. Dan tawadu tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, itu munculnya dari hati. Itulah yang dipandang oleh Allah, sehingga orang yang tawadu diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau warga sini, Bojong sini, semuanya mengamalkan ini ketawaduannya Rasulullah SAW dalam kehidupannya, ini insya Allah kampung ini bakal menjadi kampung yang sangat-sangat harmonis, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kampung yang sejahtera, kampung yang makmur. Ketika ada yang sakit dijenguk, tidak ada yang bakalan kesusahan di kampung ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita harapkan dengan kita menghadiri rutinan ini, acara ini, peringatan ini, khususnya agar kita mendapatkan syafaat Nabi, khususnya agar kita bisa meneladani Nabi. Karena meneladani Nabi, kita juga membutuhkan bantuan dari Allah, membutuhkan hidayah taufik dari Allah. Kita minta semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya.
Dan semua yang kita harapkan, masalah yang kita hadapi, semoga diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Yang sedang sakit nih, sekarang lagi musim sakit nih sekarang nih, semoga sama Allah Subhanahu wa taala diberi kesembuhan. Yang sehat semoga terus dijagakan ku Allah, didamangkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biar cepat dikabulna ku Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca sholawat sasarangan. Siap ente? Siap ente? Kiram kompak. Siap ente? Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rabbi bil Mustafa sadayana yang kencang yang tarik. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma bada ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma bada ya wasi'al karami. Likulli ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa sarangan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa
wa sahbihi wasallim. Allah Allah Allahumma salli ala sayyidina barengan badayana tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Pengen nggak lebih kenal sama Nabi Muhammad? Pengen tidak? Pengen apa enggak lebih kenal ke Nabi Muhammad? Hoyong ente? Hoyong ente? Setelah ini ada Mamak Gelewing, Kiai Ahmad Gelewing yang bakal menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Semoga itu bisa menambah keilmuan kita, pengetahuan kita tentang siapa sosok Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, sehingga kita bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat, makin banyak akhlak Nabi Muhammad yang kita terapkan, kita teladani dalam kehidupan kita, maka kita makin mulia di dunia maupun di akhirat, di hadapan Allah, di hadapan makhluknya. Makin banyak akhlak Nabi Muhammad yang kita teladani, kita terapkan dalam kehidupan kita, makin mulia kita di hadapan Allah, di hadapan hamba-hambanya, di hadapan makhluk, di dunia maupun di akhirat. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi.